Per hari kemarin saya dapat laporan 6 orang. Per hari ini juga ada beberapa orang, kalau nggak salah 3 atau 4 orang, tapi yang pasti sudah dilaporan ke saya hari ini ada 3 orang juga. Nah, 3 orang. Dan itu yang penting diketahui oleh para rekan-rekan pers ya. Kita menyidik dugaan penyimpangan uang pembayaran ganti kerugian jalan tol. Ini Kejaksaan Tinggi tidak melakukan penyidikan terhadap proyek pembangunan jalan tol, bukan. Tapi mengenai penyimpangan. Kalau pembangunan proyeknya kita dukung, kita melalui Pak Asdatun tetap dukung, tetap dampingi supaya cepat jadi. Dan objek yang sekarang kita sedang sidik pun juga sudah dikerjakan, lagi dikerjakan di Taman Kehati Nagari Palit Malintang, Kabupaten Pariaman. Bapak awal Pak, dugaannya berapa, uangnya berapa dugaan? Ya sementara seperti kemarin pernah saya sampaikan, itu di lahan itu sekitar 330 miliar. Nah, nanti kita belum tahu ya, ini perkiraan nanti dari hasil penyidikan kita. Yang jelas akan kita laksanakan penyidikan semaksimal mungkin untuk membuat terang. Halo saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga saja tetap saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Saudara, 2 hari yang lalu kita dikagetkan dengan berita yang beredar di media online ataupun di media cetak bahwasanya Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Kejati Sumber melakukan penyidikan kasus dugaan penyimpangan pembayaran ganti rugi lahan proyek pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru di seksi Padang Sicincin. Setidaknya 6 orang pejabat telah diperiksa sebagai saksi. Namun sebelum kita lanjut saudara, kembali kami ingatkan bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe untuk segera melakukannya. Serta terima kasih tentunya bagi Anda yang sudah melakukan atau menekan tombol subscribe agar kanal ini kembali hadir dengan informasi dan berita update lainnya untuk Anda semuanya. Saudara, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Kejati Sumber telah memeriksa 6 pejabat di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyidik dugaan penyimpangan ganti rugi lahan untuk pembangunan tol Padang Sicincin. Ada 6 pejabat yang hari ini kami periksa dalam kasus dugaan penyimpangan ganti rugi lahan tol, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Anwarudin Sulistiono di Padang Senin kemarin. Hal itu disampaikan Anwarudin saat konferensi pers didampingi Wakajati Yusron, Asisten Pidana Khusus Suyanto, Asisten Intelijen, dan pejabat Kejaksaan Tinggi lainnya. Dia menjelaskan 6 pejabat tersebut merupakan punya keterkaitan dengan proses ganti rugi lahan. Tetapi Anwarudin masih merahasiakan identitas mereka yang masih berstatus saksi. Anwarudin membeberkan bahwa penyidikan terhadap kasus itu akan terus berjalan dengan meminta keterangan pihak-pihak lain yang terkait. Pemeriksaan terhadap 6 pejabat itu berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jalan Raden Saleh, Kota Padang. Penyidikan tersebut telah berjalan sejak 22 Juni 2021 lalu, berawal dari penyelidikan dan operasi intelijen dari Kejaksaan Negeri Padang Pariaman. Namun demikian, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat hingga saat ini belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka.
nanti dari penyelidikan ditemukan 2 alat bukti yang sah, akan dilakukan penetapan tersangka, ujar Anwarudin. Saudara, dugaan penyimpangan ganti rugi lahan tol Padang Sicincin terjadi di lahan yang berada di kawasan Taman Kehati, Kecamatan Parit Malintang. Untuk kepentingan pembebasan lahan proyek strategis nasional atau PSN tersebut, negara membayarkan ganti rugi terhadap kawasan yang dipakai untuk pembangunannya. Di kawasan Taman Kehati Parit Malintang ditemukan indikasi bahwa penerima ganti rugi bukanlah yang berhak sebagai penerima dengan nilai mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu disebabkan lahan itu tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah, tetapi uang ganti ruginya diterima oleh orang per orang. Anwarudin menegaskan penyidikan dugaan penyimpangan itu hanya terkait pembayaran ganti rugi pembebasan lahan tersebut, bukan pengerjaan fisik proyek tol. Dengan demikian, proses hukum yang berjalan tidak akan berdampak pada pengerjaan proyek tersebut, apalagi menghambat pembangunannya. Ini Kejaksaan Tinggi tidak melakukan penyidikan terhadap proyek pembangunan jalan tol, bukan. Fisiknya Pak ya. Tapi mengenai penyimpangan. Kalau pembangunan proyeknya kita dukung, kita melalui Pak Asdatun tetap dukung, tetap dampingi supaya cepat jadi. Dan objek yang sekarang kita sedang sidik pun juga sudah dikerjakan, lagi dikerjakan di Taman Kehati, Nagari Parit Malintang, Kabupaten Pariaman. Bapak awal Pak, dugaannya berapa? Uangnya berapa? Ya, sementara seperti kemarin pernah saya sampaikan, itu di lahan itu sekitar 330 miliar rupiah. Nah, nanti kita belum tahu ya, ini perkiraan nanti dari hasil penyidikan kita. Yang jelas akan kita laksanakan penyidikan semaksimal mungkin untuk membuat terang. Kejati Sumbar memastikan pemprosesan itu bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung pembangunan tol sebagai proyek strategis nasional. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara, katanya. Sementara itu, saudara, setelah 6 orang pejabat diperiksa, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atau Kejati Sumbar kembali memeriksa 3 pejabat di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyidik dugaan penyimpangan ganti rugi lahan untuk pembangunan tol Padang Sicincin. Benar, hari ini kita periksa 3 orang dan kemarin 6 orang, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Anwarudin Sulistiono kepada awak media saat kunjungan kerja di Simpang 4, Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa kemarin, tanggal 29 Juni 2021. Kajati mengatakan 3 orang yang diperiksa itu merupakan pihak yang berkaitan dengan proses ganti rugi lahan. Namun pihak Kejati belum bisa menyebutkan identitas para saksi tersebut. Hari kemarin saya dapat laporan 6 orang. Per hari ini juga ada beberapa orang, kalau nggak salah 3 atau 4 orang, tapi yang pasti sudah laporan ke saya hari ini ada 3 orang juga. Ia menyebutkan penyidikan terhadap kasus ini akan terus berjalan dan akan memintai keterangan pihak-pihak yang terkait terhadap kegiatan yang merupakan proyek strategis nasional ini. Namun demikian, hingga kini pihak Kejati belum menetapkan satu nama pun sebagai tersangka. Jika nanti dari penyidikan ditemukan 2 alat bukti yang sah, akan dilakukan penetapan tersangka, jelasnya. Pihaknya akan terus melakukan penyidikan agar membuat terang benderang dan menemukan tersangkanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Langkah Kejati ini dinilai sangat baik untuk menyelesaikan sengkarut penyelesaian lahan tol Padang Sicincin yang sampai sekarang ini masih saja mengalami kendala. Saudara, tol Padang Sicincin yang groundbreakingnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 lalu sejatinya sudah selesai pada tahun 2020 kemarin. Namun sampai sekarang sengkarut pembebasan lahan di tol sepanjang kurang lebih 36 km ini masih saja terjadi. Tentunya kita benar-benar berharap agar pembangunan tol ini segera berlanjut dan bebas dari para mafia. Dan saudara, akhirnya sampai di sini dulu jumpa Anda dengan Syafri MTV.
Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum, kembali kami ingatkan kepada Anda untuk segera menekan tombol subscribe agar kami kembali hadir dengan berita-berita terkini dan informatif lainnya untuk Anda semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.